Oke, selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Agak telat video hari ini ya. Agak kesiangan, nggak apa-apa. Saya akan bahas untuk TA dan fundamentalnya. Tetap semangat, tetap yakin dunia kripto naik turun tuh hal yang biasa ya. Terutama yang nggak kuat di kripto, udah orangnya tua, komennya buruk, komennya jelek, orangnya jelek, komennya jelek. Mau jadi apa begitu? Padahal pernah cuan besar di kripto, tapi ketika turun nangis di pojokan dan berkutakan bibirnya dower gak karuan. Tuh gak usah mikiri orang yang fatput, yang ngepat ngebut saya juga tahu mantan-mantan yang di grup dulu pernah cuan, dulu baik sekarang menjadi buruk. Itulah manusia seperti itu, jadi nggak usah mikirin yang model begitu. Mas Bro udah kebal ya. Jadi kita harus melihat secara fakta fundamentalnya seperti apa PP naik turun dalam dunia kripto, hal yang biasa, nggak usah ngikuti orang-orang yang pada gemblung ya. Kita lihat di sini ketakutan ketamakannya di 35 waktu bear kemarin itu di angka 13. Ini sudah menaik, orang sudah mulai FOMO dan tidak ketakutan. Nanti kalau udah di 50 netral. Kemudian altcoin season indexnya di 55/100. Artinya sudah berat masuk ke altcoin season. Cuma kita sabar saja di dalam kondisi lagi proses. BTC-nya makin turun, uang masuk USDT. Kemudian juga BTCD-nya mulai turun, tanda-tanda yang positif, masa peralihan. Jadi sabar. Kalau yang nggak sabar berkutakan, mending jangan main kripto, minggat dari kripto. Kalau nggak mau risiko dalam dunia kripto, mending jangan main kripto. Ingin cuan miliaran, turun 10%, 80%, 70%, 50%, nangis di pojokan dan suaranya bebek nggak karuan. Padahal nanti ketika cuan ribuan persen di dalam kripto itu harus biasa. Turun 10% sampai 90% hal yang biasa. Takut, aduh lah piye. Nanti ketika naik pinginnya jutaan persen. Masa diuji turun 80%, 70% sudah nangis di pojokan. Tapi bagi yang orang sabar turun 10%, 80%. Tapi nanti ketika sabar long invest holding jangka panjang, tahu-tahu naiknya ribuan bahkan jutaan persen, mau apa ya. Tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Makanya yang tidak tahu kripto, yang tidak sabar, yang tidak ingin cuan besar, ya jangan main kripto ya, mending main sana prosotan TK atau main yang lain. Main kripto sedikit-sedikit ngebut, sedikit-sedikit berkutakan, sedikit-sedikit naik di pojokan, nangis di pojokan. Apalagi orangnya sudah tua, anaknya sudah banyak, ya sudah bau tanah, kadang-kadang ngomongnya gelepotan ke piye. Ya jangan kalah sama anak kecil aja main slot aja uangnya habis aja nggak nangis, yang sudah tuwir mentalnya mental telembuk atau mental kehujanan tuh jangan main kripto ya. Oke, kita lanjut saja dari altcoin season indexnya. Harus semangat, jangan nggak semangat. Kayak Mas Bro ini semangat. Kita lihat sudah masuk ke 55, 52, 55 masih tarik ulur, dan di bawah ini adalah yang coklat area BTC season, dan grafiknya sudah meninggalkan BTC season menuju altcoin season. Nunggu sampai di 75 baru masuk di altcoin season. Semua butuh proses, butuh waktu, nggak ada yang dadakan. Kalau dadakan ngepet, tuyul ke Gunung Kawi, itu ngerampok sekalian sana biar ditembak dor mati ya. Makanya jangan ikuti ngerampok, itu bercanda, nanti ngerampok beneran lagi. Makanya jadi orang itu rezeki itu bukan dari Mas Bro, dari kalian sendiri yang sabar, dan rezeki dari ilahi sana. Memangnya Mas Bro yang memberikan rezeki itu nggak bisa harus patokan Mas Bro bohong. Ini itu nggak apa, semua turun bisa turun. Yang penting kan arahnya market sudah akan masuk ke altcoin season. Perlu waktu, perlu sabar. Ini altcoin season indexnya aja udah masuk 55, ya kan? Kemudian RSI kripto rata-rata masih di 41, belum overbought, masih di titik jenuh jual. Naik turun dikit ya permainan market maker, main leplet dihajar segala macam, kena likuidasi, itu hal yang wajar ya. Nggak usah pakai nangis di pojokan. Kita lihat juga TA-nya sangat cantik karena ini di bawah banget, di bawah, dan order sell di sini yang menumpuk berbulan-bulan itu udah mau habis. Ini sudah tinggal tipis, dan kalau sudah di
MA yang biru ini sudah di bawah MA merah dan akan terjadi cross pengguntingan. Ini masih perlu waktu, sabar, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, tahu-tahu ke sana gitu. Mungkin di sini biasanya turun di biru, naik di merah. Sabar aja, tinggal menunggu saja ya. Yang nggak sabar ya jual CL main togel. Ini kan MA biru udah di bawah, MA merah di atas. Biasanya biru menggunting merah ke atas ya. Surat di awan Cikiwir ini saatnya kita memang harus buy masuk ya, naik turun hal yang biasa. Kalau jangka pendek sih kita nggak usah ikuti mau turun kayak apa jangka pendek ya. Kita nggak main trade, main long invest. Yang main trade juga kalau naik turun dikit yang mau di trade apa? Yang mau di trade apa? Nggak ada ya, semua kalau sideways turun naik dikit itu semua trader kelas dunia pun hanya diem saja, hanya nonton nongkrong. Kalau nggak ada momen ngapain, semua tunggu momen ya. Sekarang momennya momen masuk karena harganya murah dan di bawah. Kita lihat di Bollinger Band-nya juga saya rasa sama. Di BB-nya ya, pokoknya yang yakin saja di sini, yang nggak yakin jangan ya. Kripto itu orang-orang yang yakin saja. Ini masih cantik di BB-nya. Ketika melembung kecil ke bawah ini nanti trot ya. Dan ini di bawah banget, volumenya kecil. Ini nanti waktunya trot. Ini cakep sekali. TA-nya cakep untuk PP ini ya. Ini pembelian yang sangat cakep dan sepanjang sejarah 0,05, 0,048 itu adalah titik bottom. Titik bottom di mana untuk waktunya harus buy masuk. Apalagi PP adalah koin organik ya, koin yang tidak main pam-paman. Mau di pam itu yang mau buat tumbal apa? Kalau di pam kayak beat ya, memang koin-koin yang memang untuk jebakan ya. Holdernya aja meningkat terus tuh, udah 570. Yang penting holder meningkat ya kan. Volume perdagangannya masih besar, rankingnya masih papan atas. Soal naik turun itu di situ ada market maker. Dan yang menarik kemarin itu ada bahwa harga yang di layar pun sekarang bisa dimainin tidak sesuai yang sebenarnya. Ada permainan di situ. Ini adalah game yang mampu bertahan orang-orang yang sabar. BTCD-nya juga masih di 59,27. Mutlak tidak bisa tidak. Ketika kita akan cuan besar, nunggu BTCD-nya masuk ke 50% minimal ataupun di bawah 50%. Nanti kalau ini 59,27 jatuh ke 55 saja kalian sudah bingung lihat uang. Sudah terbang. Apakah nanti bisa? Nggak bisa. Semua roda berputar nunggu waktu. Clarity aset juga belum, sabar ya, lagi digodok pakai air mendidih. Yang penting kita itu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang ngeput, yang bicara buruk. Itu menandakan orangnya buruk, orangnya rusak. Ya, kita yakin saja BTCD aja bisa turun kok. Orang banyak cuan di BTC ketika masuk murah dijual di 21. Yang masuk di 21 miliar kemudian turun kayak gini dijual, yaitu yang orang bodoh, orang yang memble. Sekarang saatnya masuk kok jual menjelang halving BTC 1,5 tahun ataupun 1 tahun mulai masuk bertahap. Ketika nanti euforia FOMO pasca halving sampai 2029 itu waktunya TP bertahap. Ada strategi, nggak ada yang singkat. Kalau maunya singkat yang ngepet, nuzul, garong ya. Kalau BTCD-nya juga arahnya sudah waktunya untuk terjun ke bawah, tinggal waktu saja yang menentukan, sabar dikit ya. Mungkin itu aja dulu ya untuk kalian semua, untuk bikin kalian semangat, harus yakin dan jangan pedulikan omongan-omongan yang nggak benar ya. Kita lihat dari fakta data PP yang dari holder, dari komunitas sampai bertahan di detik ini itu adalah koin yang terseleksi alam, desentral punya. Ya, tinggal tunggu waktu saja yang menentukan kapan akan dipam. Saya rasa waktu yang tepat nanti paus akan masuk dan akan pam itu PP. Ya, ada GZ, ada macam-macam. Saya rasa itu tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap jos di hati.